Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Nugroho dengan NPM 233510335. Pada video kali ini saya akan membuat video untuk pemenuhan tugas ke-6 pada mata kuliah pemrograman berbasis komponen dengan beberapa subtopik pembahasan berupa sinkronus, asinkronus, callback, promise, dan async serta await. Baik, yang pertama kita akan masuk ke subtopik sinkronus, merupakan sebuah operasi yang dieksekusi secara berurutan atau blocking, artinya kode berikutnya harus menunggu sampai operasi saat ini selesai. Untuk contoh dalam Vue.js itu ada reactivity system, di mana perubahan data pada view bersifat sinkronus. Saat data diubah, DOM akan langsung diperbarui secara langsung, kecuali untuk kasus khusus seperti nextTick. Nah, yang kedua ada lifecycle hooks. Seperti pada pertemuan 5, hooks seperti create, mount, atau update dijalankan secara sinkronus. Berikut adalah contoh dari sinkronus. Di sini di baris kode ada export default, data, kemudian return, count sama dengan 0. Kemudian ada methods, increment, discount, plus. Untuk perubahan data sinkronus, DOM langsung diperbarui. Sementara untuk kemudian membuat sebuah console log, count update, discount akan tercetak setelah update. Berikutnya ada asinkronus, operasi yang tidak blocking. Kode berikutnya bisa dijalankan tanpa menunggu operasi saat ini selesai, misalnya AP call, timer, atau operasi berat. Contoh dalam Vue.js berupa nextTick, yaitu mekanisme untuk menunggu hingga DOM selesai diperbarui setelah perubahan data. Ada AP calls menggunakan Axios atau Fetch untuk mengambil data dari server. Yang ketiga ada timers seperti set timeout, set interval. Nah, ini merupakan contoh dari asinkronus. Async fetch data, const respond, wait axios.get, https ap example.com. Nah, di sini menggunakan contoh example API dari bawaan Vue.js. Kemudian list data sama dengan respon data. Perubahan data terjadi setelah respon diterima. Kemudian update DOM asinkronus berupa discount plus, kemudian diberikan this nextTick. Baru untuk perubahan data sinkronus, pada asinkronusnya menunggu DOM selesai diperbarui, baru memberikan function console log, DOM update, this text context. Yang ketiga ada callback, fungsi yang diteruskan sebagai argumen ke fungsi lain dan dijalankan setelah operasi tertentu selesai. Biasanya operasi asinkron seperti membaca file HTTP, request, atau timer. Callback memungkinkan penanganan hasil atau error secara manual, tetapi sering menyebabkan callback hell atau nesting berlebihan jika digunakan untuk operasi bertingkat. Pola error first callback, argumen pertama untuk error, kedua untuk hasil, umum digunakan untuk penanganan error. Untuk contoh, kemudian untuk promise, objek yang mempresentasikan hasil operasi asinkron yang mungkin selesai di masa depan. Memiliki 3 keadaan. Yang pertama pending, proses sedang berjalan. Yang kedua ada fulfill, operasi sukses. Dan yang ketiga ada rejected, operasi gagal. Yang kemudian ada promise untuk menghindari callback hell dengan metode then untuk chaining dan catch untuk error handling. Cocok untuk operasi bertahap seperti sequential AP calls. Yang terakhir ada async await, adalah sintetik sugar di atas promise yang memungkinkan penulisan kode asinkron dengan gaya sinkronus. Keyword asinkronus mendefinisikan fungsi asinkron, sementara await yang menghentikan sementara eksekusi hingga promise selesai. Error handling akan dilakukan dengan try catch, membuat kode lebih intuitif dan mudah dibaca. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.